Halo teman-teman, saya akan menjelaskan bab pertama tentang pengantar metodologi studi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian metodologi. Secara etimologi, metodologi berasal dari kata metod dan logos. Metod artinya cara dan logos artinya ilmu. Secara sederhana, metodologi adalah ilmu tentang cara. Menurut Ahmad Tafsi, metodologi adalah cara yang paling cepat dan tepat dalam melakukan sesuatu. Kemudian, arti dan ruang lingkup studi Islam. Studi berasal dari bahasa Inggris, study artinya mempelajari atau mengaji, yang berarti pengkajian terhadap Islam secara ilmiah, baik Islam sebagai sumber ajaran, pemahaman, maupun pengalaman. Islam berasal dari bahasa Arab, dari kata salima dan aslama. Salima mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Jadi, metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat, dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya, baik dari segi sumber ajaran, pemahaman terhadap sumber ajaran, maupun sejarahnya. Kemudian, yang C adalah urgensi mempelajari metodologi studi Islam. Ada 3 ya teman-teman. 1. Memberikan wawasan yang luas tentang Islam, baik dari segi aspek-aspek ajarannya maupun dari segi aliran-aliran pemikirannya. Kedua, umat akan memiliki sikap fleksibel jika berhadapan dengan pihak lain yang berbeda aliran mazhabnya, bahkan berbeda agamanya. Ketiga, umat akan memiliki banyak alternatif untuk menganut salah satu pemikiran, mazhab, atau pemahaman yang dianggap lebih sesuai dan meyakinkan jiwa dan pikirannya sesuai dengan situasi, tempat dan zaman yang selalu berkembang dinamis. Kemudian yang D adalah aspek-aspek sasaran studi Islam. Pertama adalah sumber ajaran Islam, kedua pemahaman terhadap sumber ajaran Islam, dan yang ketiga adalah pemahaman sejarah Islam. Pertumbuhan studi Islam dulu dan sekarang. Menurut catatan sejarah, ada 4 perguruan tinggi yang disebut-sebut sebagai kiblat bagi pengembangan studi Islam di dunia muslim loh. Apa aja itu? Yaitu Madrasah Nizamiyah, Madrasah di Baghdad, Universitas Al-Azhar, dan Universitas Cordova. Sedangkan perkembangan studi Islam di Indonesia dilihat dari perkembangan lembaga pendidikan, ada pendidikan langgar, pesantren, sistem pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam, hingga sistem kelas. Pendidikan pesantren dan madrasah sangat menonjol di Indonesia. Di samping pesantren, perguruan tinggi Islam menjadi sebuah lembaga paling diminati untuk studi Islam secara komprehensif loh. Islam dan studi agama. Yang pertama, pengertian Islam. Secara terminologis, dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, dimanapun dan kapanpun yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Universalisme Islam. Universalisme Islam adalah salah satu karakteristik Islam yang agung. Universalisme Islam yang dimaksud adalah bahwa risalah Islam ditunjukkan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Yang selanjutnya, dimensi baru dari datangan Islam. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk umat manusia. Kehadirannya memberikan dimensi lain terhadap agama-agama lain. Yang pertama, agama itu tidak lagi harus diterima sebagai dogma yang harus diterima apabila orang ingin selamat dari siksa yang selama-lamanya. Kedua, ajaran Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati saja.
D. Islam sebagai jalan tengah. Agama Islam hadir sebagai jalan tengah atau tawasud dengan berbagai konsep yang meneduhkan dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, hubungan antar sesama umat manusia, dan perundang-undangan. Dalil-dalil dalam Islam selalu menunjukkan seruan untuk bersikap iktidal loh teman-teman. Apa itu iktidal? Iktidal itu sikap tengah-tengah. Atau moderasi. Islam juga melarang kita untuk bersikap berlebih-lebihan yang dikenal dengan ghulu atau kelebatan batas. Selain itu, kita juga dilarang bersikap fanatik, sok pintar, dan tasdid atau mempersulit. Islam sendiri mengharuskan kita untuk bersikap adil. Karena kata adil berasal dari kata adil dalam Al-Quran yang berarti tengah. Selain itu, di dalam Al-Quran juga disebutkan perkataan lain, yaitu al-wus dan al-his, yang memiliki arti tengah atau mengambil sikap tengah. Selain mengambil sikap tengah, Islam juga mengajarkan kita semua untuk selalu bersikap adil dan seimbang ya teman-teman. Agama dan peradaban manusia. Agama dan peradaban manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan. Apalagi agama Islam dengan peradaban manusia. Peradaban Islam bersumber dari din atau agama yang berasal dari wahyu Allah. Itu sebabnya ya teman-teman, peradaban biasa dikenal dengan istilah tamadun atau madaniyah. Karena bersumber dari din tersebut. Islam merupakan sebuah peradaban yang sangat besar dan sudah ada sejak 14 abad yang lalu loh. Islam hadir membawa satu sistem yang menaungi kebahagiaan individu dan masyarakat. Maka tak heran jika peradaban Islam tidak dapat lepas dari spiritnya, yaitu Islam itu sendiri. Dengan Islam sebagai din dan madaniyah atau hadaroh peradaban itu, peradaban umat manusia menjadi jelas maknanya, konsepnya, karakteristiknya, dan kontribusinya terhadap manusia dan kemanusiaan. F. Islam menyatukan bangsa-bangsa di dunia. Kok bisa sih? Gimana? Islam sangat mementingkan persatuan. Karena persatuan merupakan dasar bagi kebudayaan umat manusia. Tanpa adanya persatuan, kebudayaan tidak akan timbul. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan ras, suku, warna kulit, ataupun kekayaan seseorang. Islam sangat menegakkan persaudaraan yang ada di dunia ini. Islam juga mengakui hak setiap manusia ya teman-teman. Jadi, Islam bisa disebut sebagai menyatukan bangsa-bangsa di dunia. Urgensi dan tujuan studi Islam oleh kelompok 2. Pengertian studi Islam. Studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum, sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Dengan perkataan lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah. Urgensi studi Islam. Adapun urgensi studi Islam yang dapat diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik, yang artinya umat Islam pada saat ini berada pada masa yang lemah dalam segala aspek kehidupan sosial budaya, yang mana harus berhadapan dengan dunia modern yang serba praktis dan maju. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh terjebak pada romantisme, artinya menyibukkan diri untuk membesar-besarkan kejayaan masa lalu yang terwujud dalam sejarah Islam. Sementara saat ini Islam masih silau menghadapi masa depannya. Yang kedua, umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik, di mana perkembangan iptek telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia.
Dunia tampak sebagai suatu sistem yang saling memiliki ketergantungan. Oleh karenanya, umat manusia tentunya membutuhkan aturan, norma, serta pedoman dan pegangan hidup yang dapat diterima oleh semua bangsa. Tujuan studi Islam. Studi Islam memiliki tujuan untuk menunjukkan relasi Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia, menjelaskan spirit atau jiwa berupa pesan moral dan value yang terkandung di dalam berbagai cabang studi Islam. Respon Islam terhadap berbagai paradigma baru dalam kehidupan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya filsafat dan ideologi baru serta hubungan Islam dengan visi, misi, dan tujuan ajaran Islam. Aspek-aspek doktrin kepercayaan agama. Yang pertama adalah iman kepada Allah, di mana iman kepada Allah adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Karena Allah itu esa, tidak ada seorang pun yang dapat memiliki sifat sepertinya. Yang kedua, iman kepada malaikat dan rasul Allah. Malaikat adalah makhluk yang diperintahkan Allah untuk mengerjakan tugas dan perintahnya. Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah, di mana kitab-kitab ini diartikan sebagai ketetapan perintah suci dari Allah yang diturunkan untuk manusia sebagai pedoman hidup di dunia. Selanjutnya, studi kawasan Islam. Bab 4 ya teman-teman. Yang A, sejarah studi kawasan Islam. Pengkajian Islam atau Islamic Studies atau studi Islam termasuk bidang studi yang cukup tua serta sudah lama berkembang dan menjadi salah satu disiplin ilmu yang cukup berkembang pada abad ke-20 loh. Bahkan secara embrional, disiplin studi Islam tersebut telah dirintis sejak abad ke-13. Setelah Perang Salib ya. Studi terhadap Islam pada awalnya dilakukan oleh orang-orang Barat untuk meneliti ajaran Islam melalui studi orientalis. Yang B, Islam Studies dalam konteks global, survei historis. Kajian keislaman dalam konteks tradisi akademi Barat bukan sesuatu yang baru, karena tradisi kajian keislaman di Barat berakar pada sejarah yang sangat panjang. Paling tidak sejauh hubungan Kristen dan Islam. Paling tidak sejauh hubungan Kristen dengan Islam ya. Tidak dapat diletakkan bahwa sebab utama dari pertumbuhan kajian keislaman adalah karena alasan teologis untuk menunjukkan dan mempertahankan keabsahan ajaran Kristen dibanding dengan Islam. Bagi kalangan misionaris, hasil kajian keislaman itu dipergunakan untuk mengefektifkan tugas-tugas penyebaran Kristen, khususnya ke wilayah yang didominasi ya. Memasuki paruh pertama abad ke-20, mulai muncul tokoh-tokoh yang terkenal dalam Oriental Studies yang mengkaji Islam dengan berbagai aspeknya, agama, dan sejarah peradaban Islam. Siapa saja sih teman-teman? Antara lain Ignaz Goldziher, Christian Schaughugronje, Karl Brockelmann, dan masih banyak lagi teman-teman. Dalam perkembangan selanjutnya, Islamic Studies berkembang menjadi studi kawasan dan memunculkan beberapa cendekiawan yang hanya meneliti tentang kawasan tertentu yang berkaitan dengan sejarah bangsa atau negara di kawasan timur. C. Perkembangan Islamic Studies di Indonesia. Perkembangan Islamic Studies di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian Islam lembaga-lembaga pendidikan tinggi, khususnya Institut Pendidikan Tinggi Agama Islam. Kajian keislaman di perguruan tinggi Islam sudah menjadi ciri khas yang menguatkan akar dan eksistensi kelembagaan pendidikan Islam baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Islamic Studies menjadi kebutuhan yang mendasar dalam rangka memperdalam kajian terhadap agama Islam dari berbagai aspeknya. Fikih, kalam, filsafat, tasawuf, tafsir, hadis, dan sebagainya. Pendekatan studi Islam oleh kelompok 2.
Yang pertama, pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Menurut Charles C. Adams, pendekatan normatif terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Pendekatan misionaris tradisional. 2. Pendekatan apologetik. 3. Pendekatan irenik. Yang selanjutnya adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan muncul sebagai jawaban terhadap motivasi keingintahuan intelektual akademis. Pendekatan deskriptif ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Pendekatan filologi dan sejarah. 2. Pendekatan ilmu sosial. 3. Pendekatan fenomenologi. Kemudian saya akan menjelaskan bab 6 tentang manusia dan kebutuhan doktrin agama. Subbab yang A adalah definisi agama. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, agama berarti segenap kepercayaan kepada Tuhan, dewa, dan sebagainya, serta dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Agama dari sudut bahasa atau etimologi berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran-ajaran, kumpulan-kumpulan hukum yang turun-temurun dan ditentukan oleh adat kebiasaan. Agama asalnya terdiri dari 2 suku kata, yaitu A berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi agama mempunyai arti tidak kacau. Dalam bahasa Arab, agama berasal dari kata ad-din. Dalam bahasa Latin dari kata religi, dan dalam bahasa Inggris dari kata religion. Agama semakna juga dengan ad-din, yang berarti cara, adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, taat dan patuh, mengesahkan Tuhan, pembalasan, perhitungan, hari kiamat, dan nasihat. Yang B, agama dan perkembangannya. Islam adalah satu-satunya agama samawi menurut Azhari. Sedangkan agama Nasrani dan agama Yahudi dalam bentuknya yang sekarang ini tidak dapat lagi disebut sebagai agama murni samawi. Paling-paling dapat disebut sebagai agama semi samawi atau agama semu samawi. Karena kedua kitab suci kedua agama tersebut dalam bentuknya yang sekarang ini sudah banyak diinterpolasi dengan pikiran-pikiran manusia. Bagaimana halnya dengan agama Nasrani dan agama Yahudi dalam bentuk yang asli? Tentu saja adalah agama murni samawi. C. Kebutuhan manusia terhadap agama. Kebutuhan manusia terhadap agama didasari oleh beberapa faktor dominan, yaitu faktor fitrah, kekurangan dan kelemahan manusia, dan faktor tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, agama adalah paket yang sangat amat dibutuhkan oleh manusia, loh teman-teman. Yang D. Fungsi agama dalam kehidupan. Agama sangat berguna dan mempunyai faktor yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama merupakan unsur mutlak dalam pembinaan karakter pribadi dan membangun kehidupan sosial yang rukun dan damai. Mendidik agar memiliki jiwa yang tenang, membebaskan dari belenggu perbudakan, berani menegaskan kebenaran, memiliki moral yang terpuji, dan agama dapat mengangkat derajat manusia lebih tinggi dari makhluk Tuhan yang lain. Ruang lingkup studi Islam oleh kelompok 2. Secara umum, Al-Quran menunjukkan bahwa dalam membahas agama-agama, ia menggunakan metode deskriptif analitik, yakni melakukan pemaparan dan penguraian atas objek pembahasan untuk dipahami si pembaca.
Selanjutnya, Al-Quran juga menggunakan beberapa pendekatan atas metode tersebut, antara lain yaitu pendekatan historis, pendekatan kritik, pendekatan rasional intuitif, pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis, dan yang terakhir adalah pendekatan dialogis yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pendekatan historis. Cukup banyak ayat Al-Quran yang mengandung isyarat-isyarat yang mengajak ke pembacanya untuk melihat peristiwa-peristiwa penting yang telah berlalu, dapat dijadikan pembelajaran bagi generasi berikutnya. Contoh, kehancuran kaum At-Tsamud, Aikah, dan sebagainya diperintahkan Al-Quran untuk dipelajari. Penelitian historis tersebut dapat dilakukan dengan menelusuri sejarah dengan data yang ada dari geologi, arkeologi, dan sebagainya. Pendekatan kritik. Pendekatan kritik ditujukan oleh statement-statement Al-Quran tentang pengungkapan kesalahan-kesalahan umat terdahulu, khususnya Ahlul Kitab dan Bani Israel. Misalnya, kritik pada Yahudi dalam sikapnya yang buruk terhadap Rasul yang diutus kepada mereka, yakni dusta atau membunuh. Kritik terhadap Nasrani mengenai pandangan dan sikap mereka tentang Tuhan yang cenderung menyekutukannya. Pendekatan rasional intuitif. Akal dan pandangan Al-Quran adalah panduan antara rasio dan hati atau rasa. Akal merupakan daya rohani untuk memahami kebenaran bekerja dengan menggunakan pikiran, dan al-qalbu, yang keduanya berhubungan secara organis. Pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah mendekati agama melalui pengalaman keagamaan seseorang, sehingga yang menjadi objek pokoknya adalah manusia beragama. Al-Quran banyak memberikan isyarat tentang pendekatan psikologis ini. Isyarat tersebut terutama ditujukan oleh konsep-konsep kemanusiaan yang dikembangkan oleh Al-Quran. Misalnya, konsep-konsep dalam insan, bashar, nafs, nas, fitrah, khod, dan seterusnya. Pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologis dalam Al-Quran diisyaratkan oleh konsep-konsep seperti qawm, ummah, jamaah, muamalah, khalifah, dan seterusnya. Misalkan dalam Quran surat Al-Baqarah memuat unsur-unsur pembentuk masyarakat, yaitu 1. Unsur manusia, 2. Unsur bumi dan tempat lingkungannya, 3. Unsur ikatan batin yang memikat manusia dengan bumi atau alam di satu pihak dan dengan sesama manusia di lain pihak. Yang terakhir adalah pendekatan dialogis. Pendekatan dialogis dalam studi agama diisyaratkan oleh Al-Quran dan ajakan dan anjuran dialog antara masyarakat atau umat beragama dengan cara yang lebih baik atau sebaik-baiknya. Dialog tersebut meliputi dialog keutuhan maupun dialog kemasyarakatan dan kemanusiaan. Baiklah, sekian video dari kami. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.